Tuhan Allah Bapa, mari persiapkan kami Tuhan pagi hari ini. Untuk kami boleh mendengar akan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Bapa, firman yang akan kami terima Tuhan menjadi benih yang baik bagi setiap kami. Yang akan bertanam dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Hari ini tanggal merah ya. Pantas jalanan sepi tadi ya. Tapi saya percaya hari ini Tuhan berpesan bagi setiap kita dan temanya adalah tentang persiapkan dirimu. Ini saya menyambung sedikit dari apa yang tadi malam disampaikan oleh Pak Tony Daud. Siapa yang datang tadi malam boleh angkat tangannya. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya saudara. Saya sangat diberkati sekali tadi malam dan apa yang beliau sampaikan itu adalah hal-hal yang ke depan akan kita lakukan dalam kehidupan setiap kita. Even ada yang menurut opini dia, kan dia bilang ada yang menurut pendapat dia, ada yang dia dapat dari Tuhan dia sudah jabarkan tadi malam. Dan hari ini temanya adalah tentang persiapkan dirimu. Karena mau gak mau setiap hari kita ini mempersiapkan diri kita. Dari bangun tidur kita siap-siap berdoa, siap-siap untuk mandi, berangkat ke PW dan selanjutnya. Dan saya percaya ketika kita bisa mempersiapkan sungguh-sungguh baik itu jasmani dan rohani untuk masa yang akan datang. Saya percaya Tuhan itu akan selalu ada bagi setiap kita saudara. Kita nggak pernah tahu kapan waktunya tiba. Ketika tadi malam Pak Daud Tony bilang 2025. Cuma kita nggak pernah tahu tanggalnya, bulannya, harinya, ya kan, jamnya apa, kita nggak pernah tahu. Yang bisa dan yang kita tahu adalah apa? Kita mempersiapkan diri kita. Ya, dikatakan tadi malam banyak sekali hal. Mesti apa? Menabung, ya kan? Mesti ngelakuin segala sesuatu, jangan menjual properti dan segala macam. Apa yang beliau sampaikan itu adalah persiapan bagi setiap kita. Kita mau buka dari Lukas pasal yang ke-21, Saudara. Lukas 21 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 sampai 36. Berbunyi seperti ini. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tadi malam Pak Daud menceritakan semua hal dengan jelas bagi setiap kita. Ada secerca harapan, ya kan dia bilang, yang tadinya mungkin diprediksi akan mengalami kemerosotan tetapi ada secerca harapan. Ya kan? Tapi saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa jangan sampai apa yang mungkin kita melihat, kita dengar dan kita alami, jangan sampai itu membuat kita menjadi terlena dan istilahnya melupakan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kita. Pak Daud mempersiapkan kita untuk apa yang harus kita perbuat ketika masa kesusahan itu mungkin datang. Baik apa yang dia dapat, apa yang Tuhan dapat untuk tahun 2027. Intinya adalah Tuhan mau kita memprepare dengan maksimal. Tadi saya katakan di awal bahwa setiap kita setiap hari ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Saya mungkin, Tante Ina, Tante Guatlan, kalau khotbah persiapan ya, sudah pasti. Saya ini kalau mau khotbah di PW, jujur ya, saya nggak bisa tidur malam ya saudara. Gak tahu itu udah berlarut-larut sampai pada tadi malam saya ini gak bisa tidur, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus disampaikan. Jujur kadang deg-degan ya kan, kadang takut ya kan, takut salah ngomong, takut tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi yaitu yang namanya persiapan itu penting. Kita mempersiapkan bagian kita sebagai istri kita, saya Tante Gatan pengkhotbah, kita mempersiapkan bagian kita. Selebihnya itu bagian Tuhan yang mengatur dalam kehidupan kita.
Ketika mungkin kita dapat ayat, dapat firman, kita coba tulis, coba susun, dan selebihnya biar Tuhan yang mengatur segalanya. Kemarin nanti khotbah, keinget khotbahnya Koluki, ayatnya tapi kelalen ya tanda ya. Tapi ya Roh Kudus ingatkan saudara. Makanya untuk kita mempersiapkan diri kita untuk hari-hari ke depan, itu sangat penting saudara. Apalagi itu sudah dikasih firmannya tadi malam, mungkin sebelumnya sudah ada firman yang disampaikan. Jangan kita melupakan itu, tetapi jadikan itu sebagai persiapan dalam kehidupan setiap kita. Tadi Lukas 21 berkata, saya baca sekali lagi ya, jagalah dirimu supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan dunia. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita seperti suatu jerat. Hari ini 3 hal yang mungkin kita bisa pelajari, yang mungkin kita bisa lakukan untuk kita bisa mempersiapkan diri kita. Yang pertama apa saudara? Mungkin ini sudah sering dengar ya, menjaga hati. Hati ini adalah hal yang suatu bagian yang paling sangat rentan diserang oleh si jahat saudara. Paling sangat gampang hati ini dibuat jadi galau, jadi tidak karuan, dan kalau udah nggak karuan, kalau udah galau itu nggak fokus semuanya. Kalau hati ini diserang sama si jahat dan istilahnya kita nggak bisa menjaga hati kita, kita nggak bisa fokus, maka kita akan buyar semua tujuan dan fokus kita di hadapan Tuhan, saudara. Persiapan apa yang harus kita perbuat di hari-hari ke depan? Belajar setiap pagi, menjaga setiap hari, menjaga hati ini, saudara. Karena hati ini saya bisa katakan sangat sensitif, sangat rentan. Kalau anak-anak muda istilahnya galau lah, terus baper dan segala macam. Banyak saya jumpai di anak-anak muda itu dicuekin sama gebetannya, baper, jadi galau ya kan. WA-nya nggak dibalas, jadi galau ya kan. Kok saya gimana nih nggak dibalas-balas WA-nya? Ya itulah yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, saudara. Hati itu gampang sekali dikelikitik sama si iblis supaya kita menjadi nggak fokus. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini ayat yang mungkin sering kita baca, saudara. Jaga hati karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi saya katakan hati itu adalah hati yang sangat rentan dan sensitif untuk langkah apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang tadinya mungkin lagi fokus, lagi on fire ya kan, lagi istilahnya lagi di dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ketika si jahat mengganggu hati kita, itu membuyarkan semua tujuan hidup kita di hadapan Tuhan. Hati sangat menentukan apa yang kita perbuat atau kehidupan apa yang akan kita jalani, saudara. Makanya ada istilah hineni, kerendahan hati. Ada lagu yang dibuat, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Ya karena itulah yang Tuhan pengen, saudara. Sebelum nanti mungkin kita akan terangkat ke surga, Tuhan pengen hati kita ini dijaga dan dilekatkan sekali lagi sama Tuhan. Karena untuk kita menghadapi masa-masa krusial nanti, apa yang Pak Daud katakan tahun 2025, kita melihat mungkin akan terjadi banyak hal. Saya pernah lihat sebuah video di YouTube tentang kejadian 98 yang tadi malam beliau sampaikan bahwa orang-orang yang naruh uang di bank tahun 98 ketika dia mau ngambil nggak bisa. Makanya terjadi kerusuhan, saudara. Kalau kita hari-hari ini tidak bisa menjaga dan nggak bisa istilahnya melekatkan hati ini dengan Tuhan kita, mungkin ada respon yang berbeda akan kita lakukan dalam kehidupan setiap kita, saudara. Sudah disampaikan warningnya, mungkin Ibu Nani juga pernah khotbah tentang warning kalau masih ingat ya, di tahun-tahun yang sebelumnya. Banyak hal yang sudah disampaikan untuk kehidupan-kehidupan yang akan kita jalani
di hari-hari ke depan. Satu hal, jaga hati kita. Untuk semua hal, untuk semua yang kita jalani dalam kehidupan kita, jaga hati ini. Saya tipe orang yang, saya sering katakan saya tipe orang yang gampang kesulut, gampang emosi, gampang kepancing. Tapi saya belajar untuk doa dan bilang, Tuhan, saya ini capek marah-marah, pegel. Karena jujur kalau kita marah-marah, kita kesel sama orang, kita yang capek. Orangnya kan nggak tahu kalau kita kesel, ya kan? Orangnya mah ya santai-santai aja gitu kan. Tapi kita yang capek, saudara. Dan saya belajar sama Tuhan bahwa, Tuhan, saya ini capek untuk saya gampang kesulut emosinya, untuk saya gampang kepancing. Tolong sih Tuhan, kasih saya hati yang cepat cooling down, ya kan? Jangan sampai saya kepancing dengan cepat, jangan sampai saya marah-marah. Dan puji Tuhan, ada sedikit perubahan lah dalam hidup saya, saudara. Saya lebih bisa sabar, lebih bisa menjaga, mengontrol emosi saya, saudara. Karena kalau ini udah diaduk-aduk, rasanya nggak enak dalam kehidupan kita. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini yang harus kita persiapkan dari hari ini sampai nanti kita terangkat ke awan-awan, saudara. Karena mau gak mau, kepada siapa lagi kita melekatkan hati kita kalau bukan ke Tuhan. Tuhan yang memiliki segalanya. Tadi kita deklarasi awal ada perjanjian pelangi pink, jingga atau merah muda. Boleh ditampilin? Terus yang pink. Nah, jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Pink itu, merah muda itu berbicara tentang hati, saudara. Di mana-mana kalau kita anak-anak mungkin main game ada lambang love. Ya, lambang love itu identik dengan warna seperti ini. Ketika kita bisa menjaga hati setiap kita, saudara, ada kekuatan yang akan Tuhan beri dalam hidup kita. Dan otomatis kita akan sehat hati kita. Gak gemerungsung, gak emosi, ya kan, gak gampang kepancing, gak gampang galau, gak gampang baper. Karena hati kita dijaga oleh Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan. Maka hari-hari ini saudara, kalau kita punya kelemahan di hati ini, bilang, Tuhan, saya mau Tuhan biar hati ini diperkuat. Biar ada kekuatan yang Kau berikan dalam hidupku. Supaya aku gak jatuh di lubang yang sama. Lagi-lagi diserangnya hati kita. Lagi-lagi diserangnya hati kita. Jangan sampai apa yang sudah terjadi kita katakan stop Tuhan. Saya gak mau jatuh di lubang yang sama. Tapi biar pagi hari ini, ketika hati kita bawa di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan menjaga hati kita. Amin. Lalu yang kedua, saudara. Ini yang Jumat lalu Tante Guatlan khotbahkan, maaf Tante saya ulang lagi, tentang keintiman dengan Tuhan. Karena ya jujur ya, orang Kristen itu mau gak jauh-jauh dari tentang hati, tentang keintiman bersama dengan Tuhan. Karena itu yang bisa kita perbuat dalam dunia ini, saudara. Menjaga keintiman dengan Tuhan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Oke, mungkin kita bisa gampang, oh ya aku udah intim dengan Tuhan, saya udah deket banget sama Tuhan. Sedekat apa kita sama Tuhan? Seintim apa kita sama Tuhan? Ini yang harus kita siapkan. Dan kita jaga dalam kehidupan kita. Intim berarti apa? Mengenal siapa yang tinggal di sini. Intim berarti kita punya hubungan dengan siapa dalam kehidupan kita. Dan intim berarti kita diikat oleh apa dan siapa yang mengikat hidup kita. Dengan kata lain, kita mengenal Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, dan kita diikat kuat di dalam kasih Tuhan.
Untuk kita bisa intim dengan Tuhan, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Kemarin Tena juga sudah sedikit menyinggung tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu punya tugas yang sangat penting bagi setiap kita, saudara. Ketika Tuhan bangkit, Tuhan naik ke surga, dia kasih pencurahan Roh Kudus buat setiap umatnya. Dan itu berlaku buat kita sampai pada pagi hari ini. Tapi pertanyaannya, Roh Kudus itu kita aktifkan atau enggak? Kita punya free will yang kami nanti katakan. Kita punya kehendak bebas. Kita mau menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita atau kita istilahnya hanya melakukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Gampang, saudara. Untuk kita bisa menyertakan Roh Kudus atau enggak itu sangat gampang. Kita enggak berdoa, kita enggak baca firman. Itu contoh kita enggak menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjaga relasi, kita berdoa, baca firman, saya percaya Roh Kudus pun akan senang tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus punya tugas sebagai pengingat. Ya kan, Tantina diingatkan ayatnya kemarin. Itu contoh. Roh Kudus pengingat bagi setiap kita. Dia adalah alarm buat setiap kita. Dan dia yang akan membawa kita untuk lebih dekat bersama dengan Tuhan. Jadi gimana caranya untuk punya hubungan yang intim dengan Tuhan? Simple, saudara. Terus jaga doamu, hubungan doamu sama Tuhan. Orang Kristen mau gak mau ya harus berdoa. Benar, bukan cuma orang Kristen. Semua agama mengajarkan hal berdoa. Tetapi pertanyaannya, kita mau perbuat itu atau tidak? Lukas yang ayat 36 tadi berkata, Lukas 21, 36a berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini hal yang gak boleh lepas dari hidup kita, saudara. Berjaga-jaga dan berdoa. Karena berdoa membangun hubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah satu-satunya cara untuk kita bisa membangun keintiman kita dengan Tuhan. Mungkin yang sudah menikah, dulu sebelum menikah, pacaran, dan sebelum pacaran juga istilahnya mengenal, ya kan, komunikasi, jadi lebih dekat, tahu kepribadian satu dengan yang lainnya. Karena sudah dekat, karena komunikasinya baik, cocok. Akhirnya lanjut ke jenjang yang lebih lagi. Yaitulah kita dengan Tuhan, saudara. Bagaimana kita mau mengalami yang namanya berkat Tuhan kalau kita pun gak pernah mengenal dan ngobrol sama Tuhan. Bagaimana kita mau bilang, Tuhan, aku percaya Tuhan Kau yang menjamin aku terluput dari semua masa kesusahan. Bagaimana Tuhan mau kasih itu kalau kita gak berdoa, kita nggak komunikasi, kita nggak mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita, saudara. Banyak mungkin anak-anak Tuhan yang secara kasat mata, wow, gitu kan. Tetapi di dalamnya nothing. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa, gak pernah saat teduh. Bagaimana dia mau dapat semua yang baik yang dari Tuhan, saudara. Membangun keintiman. Kita terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan dan kita persiapkan. Seperti Daniel yang berdoa 1 hari 3 kali. Daud yang membuat pondok pujian. Berapa banyak waktu yang kita punya untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya, saudara. Gak cukup cuma di praise and worship, kan tadi pagi udah nyembah, udah doa, jadi malam gak usah doa lagi dong. Enggak, itu persepsi yang salah. Tapi Tuhan melihat waktu-waktu pribadi kita berdua dengan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan pengen kita membangun itu dalam kehidupan kita. Karena saya percaya apa yang dibangun bersama Tuhan
tidak akan pernah sia-sia. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita bangun selama ini dengan Tuhan, kita lahir baru, kita terima Tuhan, kita pelayanan, apa yang sudah kita perbuat sampai pada titik ini, dikatakan jerih payah kita tidak akan sia-sia. Asalkan kita membangunnya bersama dan di dalam Tuhan. Keintiman, menjaga hati, itu dua hal yang harus kita bangun, yang harus kita perbuat dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita menghadapi hari-hari di depan nanti. Lalu yang ketiga, belajar memberi yang terbaik dari hidup kita. Memberi enggak cuma tentang berbicara tentang berapa nilainya, berapa jumlahnya. Tapi apa yang bisa kita kasih buat Tuhan, itulah pemberian yang terbaik yang Tuhan nantikan dari hidup setiap kita. Tadi malam mungkin Pak Daud menghimbau, jangan lupa menabung, ya kan? Simpan dolar, ya kan? Simpan emas. Tapi jangan itu fokusnya hanya untuk menyimpan untuk diri sendiri dan untuk nanti menghadapi kesusahan. Sampai kita melupakan apa yang harus kita beri kepada Tuhan, saudara. Belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya pernah punya teman bilang gini, perpuluhan itu kan wajib bagi setiap kita ya, untuk kita memberikan dan kembalikan ke Tuhan. Dia bilang gini, kalau misalnya gaji saya 1 juta, dia bilang, berarti kan 100.000. Naik 5 juta, 500.000. Ya kan? Naik lagi 50 juta, berarti harus kasih 5 juta. Dan dia ngomong, kalau nanti gaji saya ratusan juta, berarti saya ngasih puluhan juta dong. Dia bilang. Nah, dari apa yang dia ngomong sama saya ini belajar bahwa kadang kita ini jatuh dalam nominal, saudara. Diberkatin luar biasa banyak, tapi ketika harus ngasih dengan nominal puluhan atau ratusan mungkin. Karena diberkatinya sudah miliaran mungkin. Kadang ada rasa, ih kok gede banget ya. Ya kan? Ih kok jumlahnya banyak ya. Ini contoh ya saudara. Dari situ saya belajar bahwa untuk kita memberi yang terbaik, kalau kita tidak menyertakan Tuhan dan hati ini tidak dilekatkan sama Tuhan, saudara. Dan kita nggak intim sama Tuhan, kita nggak tahu dan kita nggak ngerti tanya Tuhan itu seperti apa. Mungkin ketika kita mau kasih persepuluhan kita, mikir saudara, mikir lagi mungkin. Jumlahnya wow. Padahal itu wajib bagi setiap kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberi yang terbaik adalah ketika kita belajar untuk tidak menimbang, memikirkan, atau mungkin ada istilah eman-eman dari hidup kita, enggak. Tuhan pun juga ngasih juga plek gitu doang kan. Enggak minta balasan ke kita. Masakah kita yang sudah diberkati Tuhan, kita enggak belajar untuk ngasih yang plek buat Tuhan. Belajar saudara, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Even kemarin Pak Daud katakan, ayo nabung, simpan emas, simpan dolar untuk masa persiapan. Jangan sampai itu membuat kita terlena dan melupakan kewajiban kita. Jadi hari-hari ini saudara, ayo belajar memberi yang terbaik. Ketiga hal ini, jaga hati, punya keintiman, beri yang terbaik. Inilah persiapan-persiapan yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Yang kita tahu sekarang,
kita harus prepare semaksimal mungkin. Selebihnya itu urusan Tuhan. Selebihnya itu udah bagian Tuhan, tapi bagian kita memprepare dengan maksimal. Bukan cuma kita disiapkan, kita siap-siap untuk masa resesi nanti, enggak. Tapi lebih dari itu, kita mempersiapkan diri untuk apa? Untuk Tuhan datang yang kedua kali. Jangan fokusnya nanti masa kesusahan, saya mesti siap-siap nih, memprepare segalanya. Tapi lupa yang di sini juga nggak di-prepare, saudara. Memprepare jasmani terus, tapi lupa yang rohani nggak di-prepare. Makanya saya katakan bukan cuma pada saat masa kesusahan kita siap, tetapi kita siap ketika Yesus datang yang kedua kali. Amin. Dan saya percaya hari-hari ini ayo jaga hati, bangun keintiman, beri yang terbaik. Itu yang bisa kita persiapkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami bisa memprepare dengan maksimal Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Meskipun banyak kami dengar Tuhan tadi malam apa yang harus kami perbuat dalam kehidupan setiap kami untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Tapi biar fokus kami Tuhan tidak terlarut hanya kepada apa yang harus kami sediakan bagi kami. Tapi biar kami Tuhan tetap memfokuskan diri kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Bukan hanya kami siap ketika masa kesusahan datang, tapi kami pun bisa berkata, yes, I'm ready ketika Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Kami percaya Bapa, mari Tuhan, biar hari demi hari Tuhan Kau yang terus jagai hati kami. Buat kami Tuhan membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Dan kami mau terus belajar memberikan yang terbaik. Hanya buat Engkau Tuhan dari hidup setiap kami. Kami percaya Bapa, biar apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan, mari buat kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami enggak hanya mau mendengar dan menerima, tapi apa yang kami dengar, apa yang kami terima akan kami lakukan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya biar setiap firman, benih firman yang kami dengar, baik yang tadi malam maupun pagi hari ini Bapak kayak mau ambil semuanya. Kami taruh dalam hidup kami tanam, berbuah lebat dalam kehidupan kami, dan kami akan menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar setiap firman-Mu Tuhan menjadi daging dalam kehidupan setiap kami. Sebab kami percaya Bapa, ketika Kau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang berfirman atas hidup kami percaya Engkau Tuhan yang akan menggenapinya dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa pagi hari ini Tuhan, biar Kau yang terus menjagai keadaan di negeri ini Tuhan. Kami tahu dan kami percaya masa-masa ke depan bukanlah masa-masa yang gampang, tapi kami percaya ketika ada Tuhan yang tinggal diam atas Indonesia, kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang pegang kendali atas negeri ini Tuhan. Kami berdoa untuk masa-masa pemilu Tuhan, kami berdoa Tuhan biar ada roh shalom Kau turunkan dalam kehidupan bangsa ini Tuhan. Ada shalom yang daripada Tuhan Kau jadikan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya semuanya akan tertib, semuanya akan aman dan damai, karena ada roh shalom, ada roh Tuhan yang memenuhi akan negeri kami dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini mari Tuhan kami sepakat biar bangsa kami dipegang oleh Sang Pencipta, yaitu oleh Yesus Kristus Tuhan sendiri atas bangsa kami Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mau terima Tuhan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, seperti firman-Mu yang berkata minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan. Kami percaya Bapa, pengurapan yang berasal dari Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Mari kita siapkan minyak di tangan kita saudara. Tuhan, biar minyak yang ada di tangan kami ini Tuhan pagi hari ini Bapak menjadi lambang bahwa ada Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan minyak ini Tuhan akan mengurapi kami, minyak yang dari surga
Ia akan memperbaharui setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya ketika minyak ini kami usapkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir dengan dahsyat dalam hidup kami. Kami mau urapi Tuhan pikiran kami Tuhan. Biar pikiran ini menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Biar mata kami melihat dan memandang kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Biar telinga kami mendengar semua yang berasal daripada Tuhan. Kami pakai filter kami untuk kami menutup semua hal-hal yang tidak baik tidak akan masuk dalam telinga kami. Tapi kami mau terima, kami mau buka semua yang baik, semua firman Tuhan masuk dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami mau urapi lidah, bibir, mulut kami Tuhan. Kami percaya dari mulut kami keluar pengajaran-pengajaran, keluar kata-kata berkat, keluar Tuhan semua yang lemah lembut dari mulut kami untuk kami bisa memberkati banyak orang Tuhan. Kami mau urapi hati kami Tuhan. Menjaga hati ini Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Engkau. Mari Tuhan pagi ini lekatkan hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Ada roh hineni yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Setiap tegar tengkuk kami Tuhan. Setiap apapun Tuhan yang menjadi kelemahan kami Tuhan, kebodohan kami Tuhan. Semua yang menghambat di hidup kami Tuhan, kami patahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya tangan ini diciptakan untuk melakukan hal yang baik Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami kerjakan, apa yang kami perbuat, apa yang kami sentuh menjadi berhasil di tangan-Mu Tuhan. Kami mau urapi kedua kaki kami Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru Kau berikan dalam kaki kami untuk bisa menopang kehidupan setiap kami Bapak. Kami percaya kemanapun kami melangkah kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Bahkan sampai ke ujung dunia Tuhan. Kami percaya Bapak, biar pagi hari ini Tuhan kami mau terima Tuhan semua yang baik, semua yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan buat setiap kami Tuhan. Kami berdoa pagi ini Tuhan kami terima kesehatan yang daripada-Mu. Kami terima penyertaan Tuhan yang sempurna dari pagi sampai malam hari nanti. Kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan berkati kita semua saudara.